Balik lagi di berita UMT TV. Telah dilaksanakan ya kegiatan KKN UMT di berbagai daerah Tangerang yang akan berkolaborasi di lingkungan masyarakat sebagai bentuk kuliah kerja nyata di mata masyarakat. Kami akan memberitakan beberapa berita kegiatan KKN wilayah Gebang Raya. Yang pertama, mengenai keberlangsungnya kegiatan program Identitas Kependudukan Digital atau IKD yang dimana salah satu tim kami sudah berada di lokasi. Mas Bagus, silakan. Kelurahan Gebang Raya di RW 11 tepatnya mengadakan identitas kependudukan digital dengan maksud sendiri untuk warganya agar bisa lebih dulu mendaftarkan dirinya dengan identitas kependudukan digital tersebut. Berikut wawancara kami dengan Pak RW Sobari selaku RW 011. Oke pemirsa, kali ini saya sudah bersama Pak RW 011 yaitu Pak Sobari selaku RW. Berikut saya ingin bertanya nih perihal tentang IKD kemarin nih Pak. Oh iya. Nah, menurut Bapak nih yang pertama tanggapan Pak RW sendiri mengenai program IKD itu gimana nih Pak? Jadi program IKD itu sebenarnya program yang saya dapat dari kelurahan, ya. Jadi identitas kependudukan digital. Yang saya dengar itu bahwa nanti ke depan bangsa Indonesia ini KTP ini menggunakan digital, ya. Jadi makanya warga saya hadirkan di sini, tim dari kecamatan pun saya hadirkan di sini supaya warganya lebih mudah untuk melaksanakan apa yang menjadi program kelurahan. Berarti fungsi tersendiri dari program IKD ini untuk nanti ya program kelanjutan ya. Berarti dari program kelanjutan ini bakalan KTP udah digital ya Pak ya? Digital. Oh seperti itu, oke. Nah buat peserta yang mendaftar gimana nih Pak? Apakah cukup banyak atau antusias sekali dari warganya? Alhamdulillah setelah saya sosialisasi kepada RT-RT yang ada di wilayah RW 11, ternyata responnya cukup positif ya. Itu kemarin data yang saya dapat itu 200 lebih. 200 lebih, ya cukup lumayan lah ya. Mungkin ke depan juga kalau memang masih diperlukan, saya akan hadirkan lagi tim dari Dinas Kependudukan ya. Harapan sendiri nih dari Pak RW tentang adanya program IKD tersebut apa nih harapannya nih? Harapan saya sih semoga warga saya semua sudah mempunyai KTP digital. Sehingga nanti ke depannya warga saya, khususnya RW 11, tidak lagi bermasalah dengan yang namanya KTP digital. Lebih cepat, lebih baik. Biarkan yang lain, yang penting RW 11 lebih baik. Itu aja. Oke, berarti alhamdulillah responnya positif dari warga maupun dari Pak RW sendiri. Dan untuk IKD itu sendiri ini berarti lebih cepat lebih baik ya Pak ya? Betul. Daripada kita menunggu-nunggu lama, akhir nanti kebablasan atau kelamaan. Jadi dari Kepala RW 011 ini membiarkan agar warga ini lebih cepat terlebih dahulu. Seperti itu. Mungkin itu aja sih Pak RW ya untuk wawancara kali ini. Makasih Pak RW. Oke, terima kasih. Yang kedua, berita kali ini mengenai persiapan malam puncak yang di mana salah satu tim kami sudah berada di lokasi. Mas Bagus, silakan. Persiapan malam puncak 17 Agustus 2024 di Kelurahan Gebang Raya RW 11 ini sangat antusias para warga. Dan gladi bersih pun terlihat berjalan baik. Ini adalah wawancara kami bersama dengan Ketua Karang Taruna, Mas Firna. Oke, selamat malam pemirsa dari UMT TV. Kali ini kita bersama Ketua Karang Taruna dari RW 11 ya, dari Gebang Raya. Berikut dari kami ingin menanyakan beberapa hal nih. Mungkin pertanyaan perkenalan dulu nih dari siapanya nih, Mas. Saya sendiri dari Ketua Karang Taruna RW 11 Gebang Raya. Saya bernama Gemela Gustapirna. Oke, akrab dipanggil siapa nih? Mas Firna nih ya? Biasa. Oke, kita panggil Mas Firna. Mas Bro. Mas Bro, Iya. boleh. Oke. Bisa. Mengenai malam puncak nih ya, sudah berapa jauh nih persiapannya buat malam puncak nanti nih? Persiapan kita sudah masuk 98% lah, hampir 100% untuk malam besok. Insya Allah kita malam besok, malam untuk 100% lah kemungkinan. Jadi semua persiapan akan matang di bulan
di malam Sabtu nantinya. Di malam Sabtu. Oke, berarti persiapannya udah mantep banget nih ya. Oke, oke. Nah, ada kolaborasi apa aja nih sejauh ini sama tim KKN bersama Karang Taruna RW 11 Gebang Raya nih? Alhamdulillah kita udah kolaborasi banyak dengan KKN yang mengenai kerja bakti di lingkungan RW 11 untuk menyambut Dirgahayu HUT RI yang ke-79. Terus yang kedua kita ada acara untuk 17-an juga udah berkolaborasi dengan KKN. Alhamdulillah. Udah terima kasih banyak. KKN juga udah banyak membantu di RW 11 di Kelurahan Gebang Raya ini. Pokoknya semakin sukses, ya kan? Oke. Alhamdulillah ya, berarti tanggapannya udah alhamdulillah nih, Alhamdulillah. sangat membantu ya Sangat untuk membantu. RW 11 juga nih. Nah, akan ada kegiatan apa aja nih di malam puncak nanti nih? Kegiatannya kemungkinan banyak. Nanti ada dari pembukaan awal kita dari ketua sendiri Karang Taruna. Terus kegiatan-kegiatan yang lain kayak nari. Oke. Terus pembagian hadiah, ya kan? Terus dari KKN juga ada menyumbangkan lagu. Terus kita juga ada di akhir penutup acara kita ada acara-acara yang untuk nyanyi bersama warga RW 11. Oke. Berarti acara cukup padat nih ya dari pagi sampai malam nih Mas ya. Padat, sangat-sangat padat. Jadi kita benar-benar antusias warga RW 11 ini sangat luar biasa gitu. Oke, alhamdulillah. Semoga harapannya lancar, sukses terus Amin, amin. acaranya, nggak ada kendala apapun di hari H ya. Oke, berarti itu aja wawancara kita kali ini bersama Mas Firna selaku Ketua Karang Taruna. Saya ucapkan terima kasih ya, Mas. Sama-sama. Thank you. Saya kembalikan ke studio. Makasih. Yang ketiga, berita ketiga mengenai berkolaborasinya antara Karang Taruna terhadap KKN dari sisi divisi PDD yang dimana salah satu dari tim kami sudah berada di lokasi. Nah, maupun di balik adanya acara ataupun kegiatan yang diadakan oleh tim KKN maupun Karang Taruna, pasti ada divisi PDD nih yang membuat dokumentasi tentang acara atau kegiatan tersebut. Nah, berikut adalah wawancara kami bersama Kak Siti selaku PDD. Halo, balik lagi pemirsa di UMT TV. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari Karang Taruna RW 11 nih. Nah, mungkin boleh perkenalkan dirinya, Kak? Nama saya Siti Hidayah dari Divisi PDD Karang Taruna RW 11 dan saya juga mahasiswa UMT dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 4 menuju ke semester 5. Nah, oke nih, kita berarti udah bareng sama Kak Siti nih. Sebelumnya kita say thank you banget udah mau datang ke wawancara kali ini. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaannya, aku bakal tanya perihal KKN kolaborasi dengan Karang Taruna maupun pertanyaan tentang divisi PDD nih, Kak. Oke. Nah, mungkin pertanyaan awalnya nih kita start dari tanggapan Kakak nih mengenai lomba yang udah berlangsung nih seperti voli, masak maupun futsal nih gimana nih? Tanggapan saya sih sejauh ini senang banget ya karena antusias dari warganya juga sangat besar, semangat untuk mengikuti lomba-lomba yang udah disediakan, terus juga maupun jadi penontonnya juga tuh benar-benar semangat banget dan saya sendiri tuh senang banget. Jadi kayak karena hal ini kan bikin lomba tuh jadi berjalan dengan baik walaupun mungkin ada evaluasi sedikit, tapi tetap senang. Dan hal ini juga bikin kita termotivasi buat tetap melaksanakan dengan baik lomba-lomba yang belum pernah. Oke, berarti alhamdulillah ya antusiasnya bagus dan berjalan baik juga. Berarti dapat support juga nih dari warga maupun Pak RW-nya kayak gitu ya. Wah, alhamdulillah nih. Oke, berarti pertanyaan kedua nih, apa aja sih tantangan utama divisi PDD nih ketika ada acara nih? Mungkin karena di PDD ini kan ada banyak partnya kan, kayak mungkin ada documentation, publication, dan desain dan lain-lain. Nah, mungkin bagian paling utamanya tuh di bagian desain karena kan di Karang Taruna ini isinya nggak cuma Gen Z doang, tapi ada generasi milenial dan sebelum-sebelumnya. Nah, hal ini tuh bikin kita bingung kayak gimana sih desain yang cocok buat generasi keduanya yang menurut Gen Z itu tetap lucu tapi nggak norak bagi generasi milenial. Oke, berarti kita mencocokkan nih desainnya yang biar sama-sama pas nih di tengah-tengah tuh kayak gimana ya, biar nggak norak juga kayak gitu. Oke, nah lanjut nih,
ada harapan apa nih sama project apa nih kalau misalnya tim PDD Qatar sama tim PDD KKN kolaborasi? Mungkin harapannya lebih luas aja kali ya buat kerjasamanya. Oke. Karena jujur ini deg-degan banget, masih nervous, masih awkward gitu. Terus projectnya mungkin kita bisa bikin konten-konten yang lucu antara anak KKN sama anak Karang Taruna RW 11 ini. Jadi kayak kalau misalkan di sosmed itu bikin pandangan kayak bisa loh anak KKN tuh deket sama anak Karang Taruna di RW-nya itu. Oke, berarti ini tinggal komunikasinya aja nih, saling mendekatkan aja nggak sih? Sama ngomongin project-projectnya kayak gitu. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir deh dari kami, biasanya tuh ada masalah apa sih di dalam divisi PDD nih dan solusinya apa nih Kak? Mungkin masalahnya tuh karena kurangnya komunikasi kali ya. Jadi kayak misalkan ada satu orang bagian dokumentasi nih. Nah, misalkan orang yang biasa dokumentasi itu nggak datang, tapi dokumentasi itu nggak datang. Jadi nggak ada pas acara itu tuh nggak ada dokumentasi karena gitu. satu orang yang dokumentasi tuh nggak datang. Gitu. Jadi mungkin solusinya lebih berkomunikasi kali. Berarti cukup krusial ya kalau misalnya emang nggak ada orang di bagian PDD ya. Wow. Oke, thank you juga nih. Mungkin itu aja pertanyaan dari kami. Thank you banget udah datang ke sesi wawancara kali ini. Oke teman-teman, begitu sesi wawancara kita sama Kak Siti. Dari kami, saya Bagus, kembalikan ke studio. Terima kasih. Mungkin sekian dari berita yang kami sajikan. Saya pamit undur diri.